Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah pagi, kita akan membahas tentang rahasia di balik iftar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Salah satunya, kata Nabi SAW, adalah farhatun inda fitrihi, dan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan saat dia hendak berbuka, dan yang kedua kebahagiaan kelak jika dia berjumpa dengan Rabbnya. Artinya satu hadis ini saja sebenarnya sudah cukup. Bagaimana keutamaan orang yang berbuka setelah berpuasa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu perlu penjagaan. Anda punya mobil, tentu harus dirawat, dibawa ke bengkel dan begitu seterusnya. Bahkan HP di tangan kita saja perlu perawatan, rumah dan begitu seterusnya. Lah, puasa itu adalah perawatan bagi badan kita selama setahun. Jadi puasa 1 bulan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sebagai penjagaan badan kita untuk setahun yang akan datang. Ini rahasia di balik puasa. Dan kita bisa lihat bagaimana para ulama tibbiyah, maksudnya para ulama yang berkecimpung dengan kesehatan, para dokter dan yang semacamnya, sudah meneliti manfaat puasa yang luar biasa. Lah, salah satunya Nabi SAW juga mengajarkan bagaimana saat kita ini iftar, di mana banyak rahasia yang luar biasa yang dicontohkan Nabi SAW kepada kita. Saya akan sebutkan 2 riwayat. Pertama, riwayat yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dari Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu. Dia mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliha, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawat min ma'in. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah sampai waktu iftar, saat berbuka puasa, maka Nabi SAW akan berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Tapi kalau tidak mendapatkan kurma itu, maka Nabi SAW akan menggunakan kurma kering, tamar. Tapi kalau tidak mendapatkan kurma kering, maka Nabi SAW akan meminum air mineral, air putih. Ini satu riwayat.
Kemudian riwayat yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka. Lihat bagaimana faedah dua hadis ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bicara dari segi kesehatan. Nabi SAW mengajarkan bagaimana Islam itu agama sehat, agama yang membawa keberkahan. Nabi SAW mengajarkan kalau kita berbuka yang pertama kali disantap Nabi SAW apa? Kurma. Apakah itu rutab ataukah tamar? Maksudnya apakah itu kurma basah ataukah kurma kering? Kenapa Nabi SAW memilih kurma? Bukankah di zaman itu juga macam-macam makanan sudah ada di zaman Nabi SAW? Tapi kenapa Nabi SAW memilih memakan kurma bukan hanya saat berbuka, tapi saat sahur? Rasul sampai mengatakan ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur bagi seorang mukmin itu adalah makan kurma. Sedemikian perhatiannya Rasul kepada kurma ini, sampai Nabi SAW mensyariatkan di beberapa tempat itu makan kurma. Salah satunya ketika sahur sebagaimana hadis tadi. Yang kedua saat berbuka puasa sebagaimana hadis yang kita baca tadi, termasuk juga sebelum keluar dalam salat Id. Sebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi tidak pernah keluar saat Idul Fitri ke tanah lapang kecuali sebelumnya dia memakan kurma. Bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, baitun la tamra fihi jia'u ahli. Rumah yang tidak ada kurmanya maka dianggap rumah itu rumah kelaparan. Bahkan Nabi SAW lebih banyak memakan kurma dan air putih. Sampai dikisahkan Nabi SAW selama 3 bulan berturut-turut itu tidak mengepul asap di dapurnya. Maknanya tidak ada yang dimakan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu an, illal aswadan, kecuali aswadan maksudnya kurma dan air putih. Itu yang kemudian Nabi SAW bisa bertahan hidup dengan memakan kurma dan air putih. Artinya bahwa kurma ini makanan berkah. Apalagi kurma Madinah ya, yang disebut dengan ajwa. Kalau kita meneliti sejarah maka ajwa ini asalnya dari sorga. Karena ada makhluk-makhluk sorga itu yang diturunkan ke bumi, salah satunya ajwa. Makanya wajar kalau seandainya memiliki keistimewaan khusus antara kurma Madinah dibandingkan kurma-kurma yang lainnya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, barang siapa yang di pagi hari dia memakan 7 butir kurma ajwa, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihr, maka tidak akan memadaratkan bagi dia racun apapun atau sihir siapapun. Siapa yang memakan kurma ajwa di pagi hari 7 butir, maka dia akan terhindar dari racun apapun dan sihir siapapun. Begitu juga kata Rasul dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memakan kurma di sore harinya, lam yadurrahu summun wala sihrun dzalikal yaum ila lail, maka dia tidak akan tersentuh racun apapun dan sihir siapapun sampai di malam hari. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Walaupun sebagian para ulama menjadi polemik, apakah mesti harus kurma ajwa? Sekarang kalau tidak ada kurma ajwa, mungkin kurma-kurma biasa, apakah fungsinya juga sama dengan kurma ajwa? Bisa menangkal sihir ataupun menangkal semua racun?
pendapat mayoritas para ulama atau jumhur ulama mengatakan sama. Bahkan fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya apakah kurma-kurma selain daripada ajwa juga sama posisinya, maka dia mengatakan ya. Kalau tidak ada kurma ajwa, maka boleh memakan kurma-kurma yang lainnya. Diniatkan supaya kita terhindar dari racun dan sihir, maka itu sekedudukan dengan kurma ajwa. Maknanya di sini bahwa semua kurma itu membawa berkah dan kurma itu membawa kesehatan. Karena sudah banyak penelitian para ulama kedokteran tentang manfaat kurma. Anda bisa klik saja di Google manfaat kurma, nanti keluar semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari segi kesehatan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan kalau tidak ada rutab, kemudian tidak ada kurma, apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasul meminum air putih. Hasawat minal ma. Maka Nabi SAW meminum air putih, dan kita tahu air putih itu manfaatnya banyak. Air putih itu bisa mencegah berbagai macam penyakit, dan itu kita bisa bertanya kepada ahlinya, para dokter, para kesehatan, dan luar biasa gitu, yang membantu kinerja jantung, stamina, batu ginjal, macam-macam, sembelit. Pokoknya kalau kita membaca manfaat air putih itu luar biasa. Artinya Nabi SAW memilih berbuka itu bukan sembarang berbuka kan begitu, tetapi memukaddimahi bukanya itu dengan perkara-perkara yang membawa kesehatan bagi badan kita, dan ini mujizat. Makanya Nabi SAW itu seumur hidupnya tidak pernah sakit, ikhwan. Bayangkan Nabi SAW itu berpoligami itu kan di atas usia 50 tahun, baru dia banyak menikah. Belum lagi dia memimpin negara, belum lagi dia memimpin pasukan perang, belum lagi dia mencari maisha untuk keluarganya, belum dia mengatur qadha lagi. Siapapun yang bermasalah, Nabi SAW berusaha untuk mendamaikannya. Artinya Nabi SAW penuh dengan kesibukan. Makanya Nabi SAW berusaha mengatur makanan, mengatur tidur, mengatur istirahat. Dan subhanallah, banyak para ulama yang kemudian mengarang satu buku yang disebut dengan Tibun Nabawi, kesehatan ala Nabi. Karena bukan hanya sekedar makan, tidurnya Nabi saja membawa kesehatan kan itu tidurnya Nabi itu. Sampai ada ulama yang mengarang tentang tidurnya Nabi. Kalau tidurnya Nabi saja membawa kesehatan, dan itu bagian daripada mukjizat, macam mana pula makanan dikonsumsi Nabi SAW. Tentu juga di balik itu ada kesehatan lah. Salah satunya adalah saat iftar. Maka Nabi SAW pertama menganjurkan kita memakan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka tamar. Kalau tidak ada tamar, air putih. Dan Nabi SAW mengingatkan satu perkara. Apa kata Nabi SAW? Ma mala'a banu Adam wi'a syarran min batnihi. Kata Nabi SAW, tidak ada hal yang bisa memenuhi bagi anak Adam yang paling buruk dibandingkan seseorang memenuhi perutnya. Bihasbi ibni Adam akalat yakumna sulbahu fa in kana la mahala fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kata Nabi SAW, cukuplah anak Adam itu ketika memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, maksudnya makanan yang ia makan. Kalaupun harus makan banyak, kata Rasulullah, maka bagilah 3 bagian perutnya. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk bernafas. Lihat, sampai Nabi SAW mengatur, kalaupun harus makan banyak, atur perut itu. Jadi dalam perut itu aturlah 1/3. Oh, ini tempat makanan yang dimasukkan, ini tempat minuman yang diminumkan, kemudian ini tempat yang bernafas. Tapi kenyataannya kan tidak. 1/3 untuk makan semua, kemudian 1/3 makan lagi.
sepertiga makan lagi, jadi 100% makan aja isinya. Sampai sepertiga untuk bernafas tidak ada lagi kan. Lah kalau berbuka caranya seperti ini, bukan hanya sekedar taraweh, itu maghrib minggat juga tuh. Mana orang udah lemes kan begitu. Nah Nabi SAW seperti itu. Sampai ada seorang dokter itu atau seorang sensei membuat teori kalau sahur itu jangan banyak-banyak makan, sedikit aja makan, karena itu akan meringankan badan. Tapi kalau sahur udah banyak makannya, itu akan memberatkan badan, akan malas puasanya. Lah begitu juga berbuka, sama juga. Kalau berbuka itu kemudian ala dendam karena mungkin kelaparan, akhirnya semua yang di hadapannya dimakan. Saya yakin bukan hanya sekedar sholat sunnah tarawih saja, maghrib pun malas dia. Dan dari segi kesehatan pun kan tidak bagus juga gitu. Kalau semua dimakan sampai tidak ada yang bernafas kan. Dari segi kesehatan saja sudah salah begitu. Artinya Nabi SAW itu sampai mengajarkan sampai ke masalah makan itu diatur juga, karena ada kesehatan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari segi kesehatan. Dari sini kita tahu bahwa puasa itu menjaga badan kita untuk setahun yang akan datang. Karena mungkin bahasa alat-alat elektronik, karena dalam badan kita itu kan ada spare partnya, ada onderdil yang perlu diperbaharui, diperbaiki setiap tahunnya, dan itu dengan cara berpuasa. Ini keajaiban juga kalau kita mau meneliti soal iftar Nabi SAW. Lah lebih daripada itu, Nabi SAW tadi mengatakan dalam berbuka itu ada dua kebahagiaan. Bahagia saat iftar karena memang dia sudah lapar, sudah dahaga, sudah menahan syahwatnya. Ketika teng waktu maghrib, semua dihalalkan, semua dihalalkan. Dan ini tentu melatih. Kalau yang halal saja seperti makan, minum dan syahwat kepada tempatnya diharamkan di bulan Ramadan, maksudnya di siang hari, macam mana perkara yang diharamkan? Macam mana mencuri, macam mana berzina dan begitu seterusnya, makin diharamkan lagi lah kan itu. Lah saat berbuka tentu kita kebahagia gitu ya. Yang tadinya lapar jadi kenyang, yang tadinya haus jadi hilang dahaganya, yang tadinya diharamkan berhubungan suami istri akhirnya dihalalkannya. Uhillat lakum lailata siyam arrafathu ila nisaikum. Ini kebahagiaan yang pertama. Dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Kenapa dia bahagia? Karena Nabi SAW mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku yang aku akan membalasnya. Karena dia punya pahala yang tidak ada tahu besarannya kecuali Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah dan akan mengambil pahalanya. Bahkan lebih daripada itu, puasa sendiri, kalau kita berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan bahwa dia meninggalkan makan, minum dan syahwat min ajli, karena aku, kata puasa. Artinya puasa datang menghadap Allah dan akan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Dari sini Rasul mengatakan Al-Quran was-siyam yashfa'ani li sahibihima, bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan dan juga puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan akan datang kepada Allah membawa syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau kemudian lebih lanjut lagi berbicara soal manfaat iftar itu. Bahkan Nabi SAW menjanjikan satu janji. Ketika kita menyegerakan iftar, maka Allah akan berikan kejayaan kepada kaum muslimin. Kalau kita menyegerakan iftar, maka Rasul menjanjikan bahwa kaum muslimin akan di atas kejayaan, di atas musuh-musuhnya. Karena ada orang-orang itu yang salah gitu ya, baik ketika sahur malah dilambat-lambatkan, ketika iftar juga sama, dilambat-lambatkan. Ada orang sahur jam 1, ikhwan. Apa kata saya Soleh Fauzan? Kalau antum sahur jam 1, jam 2 sudah puasa. Harusnya puasa itu teng subuh, antum nambah jam puasanya. Itu sudah nambah jam, salah ketika berpuasa.
Puasa itu mulai dari terbit fajar, subuh mulainya. Ini jam 2 sudah nahan lapar dia. Enggak nambah jam kan. Madaratnya apa? Ketika nambah jam, cepat laparlah dia. Kalau jam 2 sudah menahan lapar, jam 2 siang itu perut sudah kayak cacingan tuh. Sudah dipastikan dia kelaparan kan, kehausan. Makanya Nabi SAW mengakhirkan sahur. Salah satu faedahnya mengakhirkan sahur supaya tepat jadwal puasanya. Karena jarak sahurnya Rasul dari makan ke adzan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat. Kan tidak lama 50 ayat kita baca. Sebagaimana pertanyaan Anas kepada Zaid bin Thabit. Berapa sih jarak sahurnya Rasul ke adzan subuh? Kata beliau, 50 ayat. Seperti orang membaca 50 ayat kan 20 menitan kan itu. Sehingga kalau 20 menit kita makan sampai ke azan itu dah cukuplah itu waktu. Selesai itu sudah azan. Berarti tepat waktu puasanya. Makanya dia akan lebih bugar lagi ketika berpuasa sampai terbenam matahari. Dan itu hadyun Nabi, itu petunjuk Nabi SAW. Lah begitu juga berbuka kan itu. Ada orang yang kemudian di perjalanan, anggaplah dia pulang dari pekerjaan, mungkin entah macet lampu merah, entah macet di jalan, azan sudah berkumandang, dia tak mau berbuka juga kan gitu. Alasannya tidak ada yang dimakan, tidak ada yang minum, tidak mungkin jilati setir katanya. Apalagi jilati tangan dia kan tidak mungkin. Dia tidak paham bahwa membatalkan puasa tidak mesti harus makan minum, cukup dengan niat saja itu bisa batal puasanya. Innamal a'malu biniat, langsung diniatkan. Sudah teng maghrib, niat bahwa saya membatalkan puasa, supaya masuk pada hadis Nabi SAW di sini, la tazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra wa yuakhirus sahur. Manusia itu akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Karena di balik menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu ada kejayaan Islam. Apa kejayaannya? Menyelisihi puasanya ahli kitab. Karena orang-orang Nasrani mereka puasa juga sama dengan kita, tapi berbukanya saat bintang bermunculan. Nah, kita jangan sampai bintang muncul kemudian kita buka. Kemudian orang-orang Yahudi juga berpuasa tapi mereka tidak sahur. Makanya Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sahur. Perbedaan kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Mereka tidak mengakhirkan, maka kita mengakhirkan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, makna hadis ini adalah Allah akan memberikan kejayaan kepada kalian umat Islam selama kalian bisa menyelisihi cara-cara orang-orang kafir. Lah salah satu menyelisihi orang kafir itu adalah dengan cara menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Disitulah letak kejayaannya. Tapi sebaliknya, selama ibadah kita tasyabuh dengan orang-orang kafir, selama itu kita akan jadi lemah di hadapan mereka. Inilah yang menjadikan kenapa Islam dikuasai. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal. Masih kurang satu hasta demi satu hasta. Masih kurang boleh juga 1 kilo demi 1 kilo, 1 mil demi 1 mil. Sampai kalau seandainya mereka orang-orang kafir itu masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun, kalian akan ikut di belakangnya. Artinya walaupun cara-cara mereka itu sebenarnya susah ditiru, menyakitkan, tetap kita akan ikut. Contoh mamanya kita lihat ada orang yang ditato. Ditato itu kan sakit ikhwan. Kadang harus digores-gores, harus dilaser gitu ya sampai keluar darah banyak, sakit dia. Kadang harus dibius dulu. Itu kan menyakitkan kan itu ya. Tapi ada saja orang Islam yang ikut-ikut bertato coba. Akhirnya orang-orang barat sudah bertato, kita pula terus bertato. Mereka sudah berhenti tuh nggak bertato lagi, kita bertato, makin banyak lagi tatonya kita. Kan itu. Bahkan lebih daripada itu, saya pernah melihat anak-anak pang itu di lampu merah. Saya pikir apa gantungan di telinga? Rupanya botol aqua. Telinganya lubang. Botol aqua dimasukkan, mungkin seaku-akuanya dimasukkan. Deleber itu bahasanya ya. Coba bayangkan itu tradisi siapa coba? Allah sudah
menciptakan seindah-indah telinga coba. Sampai dikasih berat-berat di sini, sampai lubang, sampai dikasih botol aqua gitu kan. Auzubillah kan itu. Itu kan menyakitkan ikhwan kan. Itulah yang disebut walaupun mereka orang kafir itu masuk ke lubang biawak yang berkelo sekalipun yang susah ditiru, ada orang yang niru. Lah kalau sudah seperti itu, inilah lemahnya kaum muslimin. Sahabat bertanya, siapa yang Anda masukkan? Apakah mereka Yahudi Nasrani? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya kita mengikuti tata mereka, orang-orang barat dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir. Dan itu kalau sudah terjadi, disitulah lemahnya kaum muslimin. Bagaimana akan mendapatkan kekuatan melawan musuh-musuhnya kalau kita sendiri tidak ada wala wal bara dengan mereka, tidak ada al-wala, meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, dan bara, berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul dan musuh orang-orang yang beriman. Inilah dibalik rahasia iftarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak keajaiban dari sisi kesehatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,